Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bisa hadir bersama, tentu karena rahmat, maunah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir bersama untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah. Dan alhamdulillah kita diberikan hidayah pula, kita masih mau sabar sejenak untuk bersama-sama mengikuti kuliah subuh yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama pada pagi hari ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini alhamdulillah merupakan pertemuan kita pertama setelah kita istirahat selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini tidak ada kata yang paling tepat bagi kita semua kecuali mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. Yang artinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amal ibadah kita khususnya selama bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan bulan at-tarbiyah, merupakan bulan pendidikan, bulan latihan dan bulan gemblengan bagi kita umat Islam. Artinya apa? Selama bulan suci Ramadan kita umat Islam dididik, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, jadi orang yang termulia di sisi Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita tunjukkan selama bulan suci Ramadan, sholat berjemaah di masjid, kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak bersedekah, lalu kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu bulan Syawal yang artinya bulan peningkatan, Syawal ini artinya kebangkitan, akan menjadi saksi bagi kita umat Islam. Siapa umat Islam yang sukses dan siapa umat Islam yang gagal di dalam mengikuti pelatihan pendidikan selama bulan suci Ramadan. Dengan kata lain, siapa di antara kita yang takwanya itu hakiki atau sungguh-sungguh, dan siapa di antara kita yang takwanya itu imitasi, palsu atau berpura-pura. Oleh karena Allah akan tahu bagi kita semua siapa di antara kita yang takwanya benar, siapa di antara kita umat Islam yang takwanya itu berpura-pura atau imitasi. Bagaimana indikasinya? Bagaimana kriteria dan tanda-tandanya orang itu sukses atau orang itu gagal? Kalau kita umat Islam di dalam bulan Syawal ini mampu mempertahankan, mampu melanjutkan nilai-nilai ibadah kita selama bulan suci Ramadan, kita tetap istiqomah sholat berjamaah di masjid, kita senang mengaji, kita senang membaca Al-Quran, kita mampu menjaga lisan kita ini, maka berarti takwa yang kita miliki adalah takwa yang hakiki, takwa yang benar, dan takwa yang sungguh-sungguh. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, kalau umat Islam itu gagal, tidak mampu mempertahankan nilai-nilai ibadah selama bulan suci Ramadan, sudah tidak lagi ke masjid, sudah tidak lagi pernah baca Al-Quran, sudah tidak lagi mampu menjaga lisannya daripada melakukan atau berkata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti takwa yang kita miliki adalah takwa yang imitasi, takwa yang berpura-pura, takwa yang tentunya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pagi hari ini akan saya sampaikan 3 golongan manusia yang sangat super, yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun man kunna fihinna faqad dakhalal jannah wa yuhsabu hisabai yasira. A'ti man haramaka wasil man qata'aka wa'fu amman zalamaka. Al hadis, yang artinya ada 3 golongan manusia yang sangat istimewa di sisi Allah. Mereka dijanjikan oleh Allah fakot ini benar ahli nahu, ahli sorok. Fa-nya itu sungguh-sungguh janji Allah kepada kita. Fakot dakhalal jannah, maka orang tersebut sungguh-sungguh akan masuk surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhsabu hisaban yasira. Allah berjanji kepada 3 golongan tersebut, besok dari kiamat akan dihisab dengan mudah sekali, tidak seperti umumnya manusia. Siapa 3 golongan orang yang istimewa tersebut? Yang pertama adalah a'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Bantulah orang yang tidak pernah membantu kepadamu. Tolonglah orang yang tidak pernah menolong kamu. Ini pesan Rasul kepada kita kalau kita ingin menjadi orang yang super, orang yang istimewa. Kalau kita membantu, kalau kita menolong, kalau kita memberi kepada orang yang sering membantu kita, yang sering menolong kita, yang pernah berjasa kepada kita, itu biasa dan lumrah. In ahsantum ahsantum. Kalau kamu diberikan kebaikan oleh orang lain, maka balaslah dengan kebaikan. Ini biasa. Memberi orang yang sering memberi kepada kita, menolong orang kepada orang yang sering menolong kepada kita, membantu orang yang sering membantu kepada kita, itu sangat lumrah dan biasa. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi yang tidak biasa dan luar biasa, kata Rasulullah, kalau ada orang sering membantu kepada orang yang tidak pernah membantu kepada kita, menolong orang yang tidak pernah menolong kepada kita, mengasihi orang tidak pernah mengasihi kepada kita, tidak pernah berjasa kepada kita, dia bukan siapa-siapa bagi kita, bukan saudara kita, bukan keluarga kita, tapi kita membantu, menolong orang tersebut. Contohnya siapa? Contohnya anak yatim. Anak yatim itu bukan siapa-siapa bagi kita, tidak pernah menolong kita, tidak pernah membantu kita, juga tidak pernah berjasa kepada kita. Anak yatim itu anak yang tidak berdaya, masih kecil, butuh bimbingan supaya menjadi anak yang bermanfaat nantinya, supaya menjadi anak yang soleh nantinya dan solihah nantinya. Kita bantu, kita bimbing, kita tolong. Maka kalau ada orang yang demikian itu, maka orang tersebut merupakan manusia yang sangat super, manusia yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang yang dermawan demikian itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga besok di hari kiamat lebih awal, lebih dulu masuk surga daripada kiai, daripada ustadz, daripada ulama, dan bahkan dari orang yang haji mabrur, bahkan orang yang mati karena berjuang di jalan Allah masih lebih awal masuk surga lebih dulu orang-orang dermawan, orang-orang yang ikhlas membantu orang yang tidak mampu, anak yatim dan lain sebagainya. Ini golongan yang pertama adalah orang yang dermawan. Orang dermawan, kata Allah dalam surga Al-Qudsi, as-sakha'u fid dunya wukalai. Orang-orang dermawan di dunia ini merupakan duta Allah, merupakan wakil Allah di muka bumi. Nek panjenengan termasuk orang yang senantiasa dermawan, menginfakkan sebagian harta bendanya di jalan Allah kepada orang-orang yang tidak mampu, panjenengan termasuk khilafah, termasuk khalifah, wakil Allah di muka bumi ini.
Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Golongan yang kedua, manusia yang sangat super adalah wasil man qata'aka, menyambung orang yang tidak pernah menyambung persaudaraan, menyambung silaturahim kepada orang yang tidak pernah silaturahim kepada kita. Kita mengalah, datang nyelondo terlebih dahulu, datang kepada orang yang tidak pernah bersilaturahim, kepada orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, persaudaraan dengan kita. Ini seringkali terjadi. Asalnya kita keluarga, asalnya kita saudara, asalnya kita itu akrab harmonis, tapi karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan politik, pimpinan negara kita beda pilihan, satunya nomor 2, satunya nomor 1, satunya gambar hijau, satunya gambar merah, satunya gambar kuning. Karena berbeda, lalu persaudaraan yang semula akrab, yang semula harmonis itu menyebabkan kerenggangan dalam persaudaraan. Bisa terjadi. Hal ini seringkali terjadi, bukan hanya di satu kampung, bahkan dalam satu keluarga. Suaminya milih ini, istrinya milih yang itu bertengkar, itu seringkali terjadi. Nah, kalau sampai terjadi kerenggangan hubungan persaudaraan ini, kita mengalah, menyelondoh, datang terlebih dahulu, minta maaf atau silaturahim, maka kegiatan yang semacam ini merupakan kegiatan yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan besok akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga dari pintu mana yang kita kehendaki. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu qati'u rahmin, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Walaupun ahli sholat, ngajinya tidak pernah berhenti, Senin Kemis puasanya dikerjakan, bahkan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, tapi dia memutuskan hubungan persaudaraan dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan orang lain. La yadkhulul jannah, la-nya itu la nafi, yang artinya tidak akan pernah masuk surga orang yang hidupnya senang memutuskan tali silaturahim atau persaudaraan. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang sangat super, orang yang sangat istimewa di sisi Allah adalah wa'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Maafkan orang yang pernah menyakiti kita. Maafkan orang yang pernah menzalimi kita. Maafkan orang yang pernah menyakiti kita. Kalau kita memberikan maaf orang yang tidak pernah bersalah kepada kita, gampang, Pak. Kalau kita memberikan maaf orang yang tidak pernah merugikan kepada kita, itu gampang. Kalau kita memberikan maaf orang yang tidak pernah merugikan kita, itu gampang. Itu memang perbuatan biasa. Tapi yang tidak biasa, orang pernah menyakiti kita, orang pernah memukul kita, orang pernah memfitnah kita ente-entean, orang yang pernah menzalimi kita, lalu mereka datang kepada kita, mereka minta maaf dengan ikhlas kepada kita, lalu kita maafkan. Kalau kita menjadi orang yang demikian, berarti panjenengan sifatnya seperti sifatnya Nabi, seperti sifatnya para wali. Bagaimana Nabi? Nabi itu senantiasa menjadi pemaaf. Pernah Rasulullah itu dalam suatu perjalanan dicari oleh yang namanya yaitu Suraqah. Suraqah tahu itu Rasulullah, lalu datang di depan Rasulullah, wahai Muhammad, nasibmu di depan saya. Kalau kamu tidak saya tolong, kalau kamu saya bunuh, maka siapa akan menolongmu? Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Suraqah, Allah bersama saya. Ketika Suraqah mendengar suara Rasulullah, Allah, maka tangan Suraqah bergetar dan gemetar, Pak. Akhirnya jatuhlah pedangnya itu. Lalu diambil oleh Rasulullah pedang tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah dibunuh oleh Rasulullah? Tidak. Suraqah minta maaf, wahai Muhammad, saya mohon maaf Muhammad, saya akan masuk Islam Muhammad. Akhirnya apa? Rasulullah memaafkan dan Suraqah akhirnya masuk Islam. Itulah sifat Rasulullah, memaafkan orang yang pernah berbuat salah, orang yang pernah menyakiti Rasulullah,
bahkan orang yang mengancam jiwa dan nyawa daripada Rasulullah, kalau orang itu minta maaf, maka Rasulullah memaafkan. Nah, kalau kita jemaah subuh Raudatul Falah ini memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, memaafkan orang yang pernah menzalimi kita, memaafkan orang yang pernah merugikan kita maafkan, maka kita akan menjadi orang yang sangat super, orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup daripada kuliah subuh saya pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah peristiwa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Ketika Rasulullah bersama sahabat seperti kita pagi hari ini, Rasulullah menyampaikan, "Ya ashabi, atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang tidak punya uang untuk berdagang dan berusaha." "Ya Rasulullah, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya emas dan dirham untuk investasi, ya Rasulullah. Tidak punya aset apa-apa, ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? "La, bukan itu orang yang bangkrut itu." Lalu beliau menjawab, "Al-muflisu fina yaumal qiyamah may ya'ti bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin walakin qad syatama hadza wa akalama hadza wa daraba hadza." Yang artinya orang yang bangkrut di hari kiamat itu ialah orang yang hidupnya rajin beribadah kepada Allah, salatnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, puasanya rajin, kemudian sering haji setiap tahun, setiap bulan berangkat umroh ke kota Makkah, Madinah, tapi dia pernah menyakiti orang lain, pernah merugikan orang lain, pernah menzalimi orang lain. Apa zalimnya? Pernah memukul orang lain tanpa sebab, dipukul orang tersebut, pernah memfitnah orang lain, pernah menjelek-jelekkan orang lain, pernah adu domba orang lain, pernah dia itu mengambil hartanya orang lain. Jadi kita mengambil hartanya orang lain tidak dikembalikan, pernah punya hutang kepada orang lain, belum dia bayar lalu meninggal dunia. Dia belum sempat silaturahim, dia belum sempat minta maaf kepada orang yang pernah dirugikan. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Besok di hari kiamat, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sholat, orang yang ahli baca Al-Quran, karena tidak rajin minta maaf sewaktu hidupnya, maka pahalanya disita, pahala puasanya disita, pahala umrohnya disita, pahala hajinya disita oleh Allah, diberikan kepada orang yang pernah disakiti, diberikan kepada orang yang pernah didolimi, diberikan kepada orang yang pernah dirugikan waktu hidupnya. Bukan hanya itu, dosa dan kesalahan orang yang pernah didolimi semuanya dibebankan, dialihkan kepada orang yang tidak silaturahim tersebut, yang tidak pernah minta maaf kepada orang lain tersebut. Maka dia ketika berada di hadapan Allah tidak punya kebaikan, pahala apa-apa, justru dosanya yang menumpuk-numpuk di pundak mereka yang tidak minta maaf sewaktu hidupnya tersebut. Akhirnya dilemparkanlah orang tersebut ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah min dalik. Kata Rasulullah, halakal musawwifun, celaka orang yang menunda-nunda minta maaf atas kesalahan yang pernah diperbuat kepada orang lain. Mudah-mudahan kuliah subuh pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita menjadi 3 manusia yang super, yaitu ahli silaturahim, ahli memberi kepada orang secara ikhlas, apalagi orang yang sering memberi kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah hidup ini kita manfaatkan untuk saling maaf dan memaafkan. Insya Allah kalau itu terjadi pada diri kita, Allah berjanji kepada kita akan memasukkan surga dari pintu mana yang kita kehendaki, dan kita akan dihisab dengan hisab yang semudah-mudahnya dan seringan-ringannya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kuliah subuh kita pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Mudah-mudahan dosa kita yang kita lakukan baik kepada Allah maupun kepada sama manusia senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa ibadah lebih baik lagi dalam bulan Syawal ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.